Ya, kembali di Kilas Balik 2017 kita menyoroti mengenai prediksi-prediksi jelang tahun politik 2018-2019. Tadi kita sudah tuntas membahas soal sejumlah purnawirawan yang digadang-gadang menjadi calon-calon dalam sejumlah pilkada serentak nanti 2018. Dan ada juga nama-nama yang muncul paling tidak sebagai calon wapres di 2019. Sekarang kita akan bicara mengenai saya kok tertarik bicara soal kingmaker ya, dari bicara soal capres begitu ya. Capres kita tahu bersama survei tertinggi masih diduduki oleh Pak Jokowi dan yang kedua adalah Pak Prabowo. Sementara yang lain-lain itu masih di urutan-urutan yang berikutnya termasuk Pak Anies Baswedan. Tapi menarik ketika kita bicara soal sejumlah kingmaker yang ada di Indonesia. Kingmaker dalam politik, dalam memajukan seseorang untuk kemudian jadi. Salah satunya adalah Pak Prabowo yang terbukti menjadikan Pak Anies Baswedan dengan berbagai macam isu-isunya yang beberapa bulan sebelumnya Pak Ahok tidak terkalahkan, akhirnya Pak Anies Baswedan yang jadi. Yang kedua adalah tokoh yang dianggap selalu berhasil ketika membuat poros baru, yakni Pak SBY. Saya ingin minta tanggapan Pak Kiki dulu. Karena ini kan dua-duanya adalah purnawirawan TNI, seperti itu. Pak Kiki silahkan. Iya memang. Berarti apakah kalau kita bicara kingmaker ini, presiden boleh dari sipil begitu. Tapi hati-hati, kingmakernya selalu tentara. Tidak selalu. Tidak Selain selalu. Dua nama itu kan masih banyak bertebaran. Iya, ada Bu Mega dan lain sebagainya. Iya. Saya ingin mengatakan bahwa memang di Indonesia ini sekarang dalam jagat politik Indonesia, pertama kalau seseorang bisa naik mencalonkan diri, ada kans untuk itu, dia akan pilih ini. Kalau tidak bisa baru memilih mungkin sebagai kingmaker. Seperti itu ya, itu wajar saya kira saja. Pilihan kedua kingmaker itu kan. Nah, ini apa namanya ke depan, maksud saya dalam di 2019, di 2019 juga personel atau orang-orang yang memilih saya memilih alternatif satu atau yang kedua gitu. Karena kingmakernya siapa? Who's the man behind begitu kan? Itu juga masih ada. Walaupun sekarang orang menjadi kingmaker dalam periode sebelumnya, tapi ada kans untuk bisa menjadi king, bukan menjadi kingnya gitu kan? Dia akan memilih itu. Ini menarik ini, karena orang menjadi kingmaker dalam sejarah politik modern Indonesia itu kan baru muncul setelah reformasi. Yang dikatakan Pak Kiki itu benar sekali. Orang-orang ini mau menjadi presiden. Dia mungkin tahu, ketika dia tahu dia tidak akan terpilih, macam-macam alasan, maka dia punya gagasan. Ada dua kemungkinan, gagasan ideologis atau gagasan ekonomis, finansial. Maka dia akan mendukung orang yang potensial untuk menang. Nah, dia dapat keuntungan di situ. Nah, dia jadi kingmaker. Seandainya dia bisa jadi king seperti kata Pak Kiki, maka dia akan jadi king. Tapi kan kita sudah tahu dengan jelas, meskipun undang-undang dasar kita tidak membatasi soal etnis, agama dan sebagainya untuk jabatan-jabatan publik, elected position, tapi ada suatu kenyataan sosial yang orang rasakan tapi tidak diucapkan. Nah, itu menjadi hal-hal yang membuat orang itu memilih jadi king atau menjadi kingmaker. Begitu ya. Gitu, kira-kira. Kalau tadi ulasannya adalah menjadi kingmaker di Indonesia akhir-akhir ini bukan hanya sekedar mendukung calon, tapi menjadikan calon yang sebelumnya adalah calon yang tidak diperhitungkan, seperti itu. Jadi mungkinkah ini terjadi? Kingnya atau presidennya memang orang itu, tapi the real presiden di 2019 adalah orang yang berada di balik kemenangan orang tersebut, Pak Kiki. Ya, latar belakangnya menurut saya bervariasi lah. Seseorang ingin menjadi kingmaker kalau tidak bisa menjadi king gitu kan. Itu antara lain libido kekuasaannya masih tinggi, masih tetap tinggi gitu kan. Nah, Profesor Kuncharaningrat mengatakan salah satu dari budaya negatif dari bangsa ini adalah feodal.
Nah, feodal artinya bahwa melihat status sosial itu sesuatu yang harus dikejar segala-galanya gitu kan. Nah, sikap seperti ini di dalam dunia politik Indonesia itu sangat kental sekali. Jadi kalau sekarang dia tidak bisa berkuasa atau tidak mungkin, undang-undang tidak mungkin lagi, bekas penguasa tapi masih ingin tetap berkuasa, undang-undang tidak membolehkan lagi, dia menjadi kingmaker gitu kan. Itu juga menjadi salah satu background dari kenapa seseorang menjadi kingmaker, karena ingin tetap melanggengkan eksis kekuasaan. Yang kedua juga mengamankan dari mungkin kroni-kroninya atau ke depannya. Bukan hanya kroni, mungkin kesalahannya pada masa lalu. Protek. Ya. Hal itu juga nampak kelihatan gitu kan. Oke, baik. Soal kingmaker, bagaimana dengan soal poros begitu, poros baru? Yang menarik di sini kita cermati adalah langkah-langkah Pak SBY yang kemudian akhirnya orang melihatnya kalau Pak SBY sudah turun, dia akan mampu membuat poros baru seperti itu. Bisa jadi nanti Demokrat akan membuat poros baru dengan PAN, dengan P3 untuk mengusung nama-nama selain Pak Jokowi, Pak Prabowo ataupun Pak Prabowo ataupun orang lain yang diusung oleh Pak Prabowo. Akan ada calon ketiga. Ini Pak Salim mungkin lebih bisa saja. Ini kan tadi politik kita tuh salah satu hal yang saya kira mungkin sudah disebutkan tadi. Semua orang tahu lah, transaksional. Transaksional. Jadi kalau menguntungkan, nah itu ada baiknya. Ada baiknya adalah bahwa sebenarnya cukup alasan untuk tidak berpolitik secara apa tadi itu yang dituduhkan tuh identitas. Politik identitas. Ya, politik identitas. Karena kita sudah sebenarnya sudah lebih maju sebenarnya politik Indonesia. Sudah sampai kita tidak lagi ideologis. Ada bahayanya, ada buruknya. Baiknya adalah bahwa tidak koalisi-koalisi bisa terjadi. Dulu misalnya saya selalu ingat Jenderal Simatupang almarhum. Dia pernah bilang pada saya kira saya kutip di salah satu tulisan saya. Tahun 50-an seandainya Masyumi dan PNI bisa kerjasama, tidak perlu ada dui fungsi. Tidak akan ada dui fungsi. Artinya dua partai besar pemenang pemilu 55, Masyumi dan PNI, kalau itu akur, maka pemerintah bisa stabil. Karena mereka tidak pernah akur, karena fragmented society, akhirnya tentara terundang masuk ke dalam politik. Akhirnya itu memuncak menjadi dui fungsi setelah Bung Karno pun melihat ada keuntungan di situ. Nah, itu kan sudah tidak kelihatan lagi. Orang boleh teriak-teriak radikal apa di luar, tapi dalam politik praktis kita itu kan tidak kelihatan. Sehingga Anda akan lihat PDIP bisa kerjasama dengan Golkar. Sangat fleksibel begitu fleksibel ya di sejumlah pilkada. Karena tidak lagi soal prinsip. Dulu nggak bisa. Tapi soal kemenangan. Tapi memang politik adalah memegang kekuasaan, bukan? Dulu itu PNI tidak mau kerjasama Masyumi. Karena dia melihat Masyumi itu bahaya Islam. Gitu ya. Nah, Masyumi tidak mau kerjasama sama PKI. Karena dia lihat PKI itu kaki tangan Moskow. Cara melihatnya waktu itu. Nah ini yang persoalan ini yang dihadapi Bung Karno. Dijawab oleh Bung Karno dengan memperkenalkan doktrin Nasakom. Menyatukan semuanya. Menyatukan. Dan itu ternyata tidak berhasil. Mungkin tingkat peradaban kita baru pada tingkat itu. Dan karena faktor perang dingin. Sebab melawan komunis di Indonesia itu bukan cuma pekerjaannya orang-orang Indonesia, itu juga pekerjaan Amerika dan the other way around. Memenangkan PKI di Indonesia juga pekerjaannya kekuatan komunis internasional karena sistemnya kan waktu itu. Nah sekarang itu tidak ada. Jadi kemungkinan terjadi keributan identitas di Indonesia itu kecil menurut saya. Nah, tadi Anda tentu akan tanya saya, kenapa ribut zaman DKI? Karena apa yang saya katakan tadi. Ada orang membuka kotak Pandora. Jadi kita harus tahu berapa jauh kita boleh bicara. Apa yang boleh kita bicarakan. Itu sebabnya menjelang jatuhnya Orde Baru, saya pernah menulis di Kompas bahwa waktu itu salah satu yang mengilhami saya diskusi dengan Pak Mitro, Jenderal Sumitro, mantan Pangkop Kamtib. Oke, saya setuju kita lebih buka.
Tapi there should be a limit. Ada semacam pengertian, agreement di antara kita, ini nggak boleh dibicarakan, ini nggak boleh dibicarakan. Ya, tidak bisa dibuka begitu saja. Lah buktinya kalau dibuka saja, kalau politisi itu tidak mengerti sejarah, tidak mengerti perkembangan politik Indonesia, tidak mengerti bahwa negeri ini, seperti kata saya tadi, dalam proses menjadi solid menjadi Indonesia. Ngomong seenaknya, itu bikin provokasi. Berbahaya. Nah itu yang harus disadari oleh politisi kita. Oke. Ini Tapi, satu hal mungkin Patsy ya, silakan. saya ingin tanya ke Pak Salim nih. Tadi dikatakan bahwa dulu Masumi tidak bisa bekerja sama dengan PNI, dengan PNI, juga dengan PKI gitu kan. Terutama karena mereka pada saat itu berpolitik dengan ideologi. Sekarang tidak ada lagi berpolitik dengan ideologinya, ada pragmatisme gitu. Betul. Ini suatu kemajuan atau kemunduran? Ada kemajuannya, Pak. Kemajuannya adalah kita lebih bisa kerjasama. Fleksibel. Tapi kemunduran ya? Bukan kemunduran. Bahaya ya? Majunya kita karena tidak ada dasar kita ini, tidak ada dasar moral dari kita ini berpolitik sekarang. Hanya transaksional. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah, ya misalnya Amerika seperti itu ya. Apakah ini juga karena pengaruh partainya hanya 2 begitu? Jadi ideologinya memang terbagi 2 seperti itu, atau karena ini terlalu banyak partai politik begitu? Kalau di Amerika itu berbagai percobaan untuk membuat partai ketiga itu tidak berhasil. Nah kalau di negeri kita sekarang ini menurut saya, ya itu akarnya itu tadi, fragmented society. Ada macam-macam, dulu namanya ideologi barangkali, sekarang ini keturunannya tidak lagi terlalu menonjol ideologinya, tapi menjadi kepentingan-kepentingan lebih sesaat, gitu ya. Nah ini mungkin proses yang harus dilalui. Yang harus dijaga, jangan dibuka itu Pandora Box, sehingga barang yang sudah mulai meredup, itu bangkit kembali, itu nggak bisa dikontrol. Bagaimana cara untuk tidak membuka kotak Pandora di Pilpres 2019 dan Pilkada Serentak 2018, kita akan kembali membahasnya sesaat lagi.